Wasallim mabarik ala sayyidina Muhammadin. Sabda waqala dan bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ada aliman faqad adani. Man barang siapa ada menyakiti aliman orang yang alim, faqad ada maka benar-benar menyakiti ni kepada aku. Barang siapa San airnya mengalir enggak San? Dicek coba. Barang siapa yang nyakiti orang alim sama saja nyakiti kanjeng Nabi. Makanya kamu menjadikan dirimu alim artinya kamu ki termasuk bolone kanjeng Nabi. Man ada aliman faqad adani, barang siapa yang menyakiti orang alim maka sesungguhnya mereka itu menyakiti kanjeng Nabi, menyakitiku kata Rasul. Wa man barang siapa ada menyakiti ini kepadaku, faqad ada maka benar-benar mereka menyakiti Allah kepada Allah. Allah kepada Allah. Wa man ada wa man barang siapa ada menyakiti Allah kepada Allah, falahu maka baginya an-naru neraka. Barang siapa yang nyakiti Gusti Allah podo karo nyakiti barang siapa yang nyakiti kepada Allah maka baginya neraka. Makanya ono ulama itu dihormat, dimuliakan. Siapapun orangnya, bahkan nikahlah kau dengan seseorang yang alim. Cari wanita yang alimah. Kalau bisa, dengerin. Kalau bisa Santi Putra nikah dengan Santi Putri. Ini nasihat saya. Kalau kamu nikah dengan perempuan pondok lain, nanti beda nanti. Nanti beda nanti. Tapi kalau di sini kan satu alur. Semamanya kamu datangi kegiatan di pondok kamu. Istrimu sama kamu sama pondoknya. Bagaimana kalau istrimu itu pondok lain? Paham nggak? Kalau istrimu pondok lain, istrimu pengen datangi, berhubung kamu nggak pernah pondok di sana, kamu nggak mau, udahlah deh kamu berangkat sendiri. Begitu juga kamu datangi acara di pondok kamu, istrimu juga nggak ngikutin karena istrimu nggak alumni situ. Makanya harapan saya dengerin, nikahlah dengan cintai produk-produk sendiri, ya nggak? Dengan ini Santi Putra, anut saya ini. Kalau perlu nikah dengan anak-anak saya kan anaknya laki banyak. Itu si Usman ya, cowok ganteng. Apa si Husain, apa Abdullah itu gemoy ya. Walaupun enggak nikah dengan anak saya, kalau apabila kamu punya anak, nikahlah dengan cucu saya. Salah ya? Anakmu nikahkan dengan anak saya. Bisa kan? Si Atun punya suami, tidak anak saya, punya anak perempuan. Kemudian anak perempuannya si Atun nikah dengan anak saya. Bisa kan? Lah ya. Cintai produk-produk milik sendiri. Bagus. Itu cara untuk membangun perekonomian. Cara membangun perekonomian ya milik kita sendiri kita. Lah kamu itu loh, kamu itu punya organ tubuh ya. Kadang-kadang kamu itu nggak percaya dengan diri kamu loh. Semestinya kamu itu harus percaya diri kamu. Merendah ya apik, tapi saya ini nggak siapa-siapa. Itu bahaya kadang-kadang.
Bahaya itu. Kalau sarungmu merecil, yang juluki sarungmu siapa? Diri sendiri kan? Lah ya, diri sendiri kamu nggak percaya sama diri kamu. Kamu kelak sukses nggak? Ya harus seperti itu, nggak boleh kamu. Mungkin sukses, mungkin tidak. Lu ini sama dirinya sendiri nggak percaya. Kalau kamu alim nggak? Alim. Ya gitu. Kamu harus percaya. Kamu ngerti nggak? Dua orang ini sangat percaya, sangat pede banget. Siapa mereka? Al ulama wal umara. Ulama sama pejabat itu pede banget. Coba perhatikan itu. Cukup kamu melihat saya ini loh pede ini Pol. Nyampe netizen loh orang ngomong ini. Kiyo muka harus ngasih wongi goblok wongi. Coba wongi modali kendel. Nah kalau saya goblok terus mulangnya piye? Ya apa enggak? Mulai ngajarnya gimana aja ya? Kok goblok? Anaknya kendel ya berarti ya pinter. Percaya enggak? Masa wong sa Indonesia Raya keblinger. Wa fil khabari dan di dalam hadis qala Allah Ta'ala qala berfirman Allah Ta'ala mahalur la tuhakkiru abdan li ataituhu ilma la tuhakkiru janganlah meremehkan kalian semua janganlah meremehkan kalian semua abdan hamba li kepada aku ataitu yang telah aku berikan hu padanya ataitu yang telah aku datangkan hu padanya ilman ilmu. Jangan meremehkan ulama karena ulama itu adalah hambanya Allah yang didatangkan ilmu. Orang itu kalau meremehkan ulama, kalau membenci ulama, maka orang ini tidak akan bisa menerima ilmu. Dan hidupnya akan dalam kemaksiatan. Syaratnya kita bisa mengamalkan ilmu agama itu mencintai ulama dulu. Senang. Antusias. Coba kamu itu mencintai saya totalitas. Apa yang terjadi? Santri apa enggak? Bukan. Kok pakai jubah? Maka suamimu kelak akan jadi ulama ini. Suamimu kelak akan jadi ulama. Ada kiai siapa muliakan. Siapapun orangnya. Kalau perlu listriknya dibayari. Kowe ra ngarah bayari listrik kowe. 19 juta. Kiriman sehidup sak nyampe boyong kowe ya. Percaya enggak? Percaya. Nah 500 ya. 500.000 kalau 1 tahun berapa? 6 juta kan? 6 juta. Kalau mondoknya 5 tahun 30 juta ya. 30 juta. Walaupun ulamanya salah, keliru. Ono ulama keliru, kamu amar ma'ruf nahi mungkar, ya amar ma'ruf nahi mungkar, ojo ngelek-ngelek. Wih, goblok, orang jamaah ngelek-ngelek namanya. Orang jamaah ya orang jamaah, orang saya goblok-goblok bedang anjing ya, malah ono anjing bedang. Gak cocok ya silakan gak cocok. Tapi jangan jelek-jelekin, jangan mengecam menghina. Fa ini maka sesungguhnya aku lam wahakiru tidak meremehkan hu pada abdan hina alamtu di saat aku ajari mereka hina alamtu di saat aku ajari hu pada mereka kepadanya
Hina alam tu di saat aku ajari mereka. Hina alam tu di saat aku ajari. Badanya. Insya Allah itu tidak meremehkan kepada ulama. Semua ulama itu dimuliakan. Dengan syarat ilmunya diamalkan. Jangan tidak diamalkan. Orang hidup ditakdir oleh Allah makan dan minum. Awal terjadinya makan dan minum ini, awal terjadinya syahwat, nafsu dan syahwat adalah makan dan minum. Selama kita masih doyan makan dan minum, tentu akan diberi syahwat. Dengan syarat makan minummu jangan kenyang. Kalau makan minummu kenyang, maka syahwatmu akan belarak-belarak. Makanya jangan kenyang. Kalau makan berhenti sebelum kenyang, maka kamu akan mampu mengendalikan nafsu dan syahwatmu. Tapi kalau kamu tidak, kalau kamu makanmu kenyang, maka kamu nggak akan mampu. Pada akhirnya ono HP, ono cewek dilihat, ada cewek lewat dilihat, ono cowok ganteng dilihat. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan nafsu. Apa itu Ustaz? Tidak mampu mengendalikan makan. Sebelum kenyang berhenti. Nanti kamu bisa. Dan kamu ngumbar. Akibatnya rawong ganteng dilihat, rawong cantik dilihat. Kadang-kadang dimasukkan di dalam hati. Ya enggak? Kadang-kadang kamu membayangkan. Ini yang enggak boleh. Paham? Makanya dikendalikan oleh Allah dengan istri atau suami. Kamu kan punya nafsu, punya syahwat. Dikendalikan dengan istri dan suami. Makanya dengerin, kamu nanti kalau sudah berkeluarga, jangan jauh-jauh dengan istri, jangan jauh-jauh dari suami. Silakan kerja, meninggalkan istri nggak apa-apa, jangan lebih dari 4 bulan. Jangan lebih dari 4 bulan. Kenapa Ustaz? Karena jari-jari kamu itu ini 4 ini. Kalau bisa toh jangan meninggalkan istri lebih dari 40 hari. Kalau bisa lagi, jangan meninggalkan istri lebih dari 4 hari. Kalau bisa lagi, jangan tinggalkan istri lebih dari 4 jam. Saya nggak pernah meninggalkan si cantik lebih dari 4 jam. Anggap saja ngaji saya mulai jam 6. Anggap saja sampai mulai jam 4 lah. 4, 5, 6, 7, 8 pasti sudah pulang. Pasti ya. Kenapa? Karena kalau kamu lebih dari 4 jam, maka nafsu syahwatmu tergejolak, tapi tidak kelihatan. Tapi kalau kamu sudah puas melihat istrimu, melihat suamimu, maka nafsu syahwatmu kamu itu akan sirna. Apalagi kamu berhubungan badan. Makanya kalau saya ngaji masih biasa kan rambut saya. Itu saking hati-hati saya. Lebih baik kalau ngaji berhubungan badan dulu, lalu nafsu syahwatnya hilang, daripada pengen ngaji tidak berhubungan lalu pas ngaji roh tuyul-tuyul menunggu nafsu syahwat. Roh kuntilanak ini nafsu syahwat. Tapi kalau sudah berhubungan badan kan hilang kan? Paham? Ini kelihatannya sepele tapi ini Masya Allah. Kamu ngerti nggak? Kiai-kiai sing kepleset ngetengi santri ini. Setelah saya teliti, kiai-kiai itu bermasalah sama istrinya. Nafsu syahwatnya tidak tercukupi oleh istrinya. Makanya kamu kalau jadi istri itu, setelah suamimu itu puaskan, kamu jadi istri seorang kiai yang sendang rasa nyeda-nyeda, rasa deket-deket, nggak memberi uang. Itu yang jadikan rezeki kamu sulit. Kamu itu nanti kalau dia berkeluarga, dengerin. Kalau rezeki suamimu pengen lancar,
kamu adalah sosok wanita yang sering minta berhubungan badan sama suami. Mas, ayo. Nanti otak suami jadi encer. Bam, kenapa kamu lolo? Istrimu nggak pernah minta sama kamu kan? Pernah istrimu minta sama kamu? Melanggu isu. Melanggu isu ini orang. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, ngalir Gus, la tadau, sungguh meletakkan ajnihataha, beberapa sayapnya malaikat. Makna daripada membentangkan sayapnya malaikat adalah memintakan ampunan kepada Allah. Ya cuma mikir wah malaikat berarti duwe sayap yo, cuma ngomong ngono. Kayak orang Kristen sih. Orang Kristen gambar malaikat punya sayap. Wajahnya cantik. Iya, malaikat itu makhluk gaib. Makhluk gaib itu seperti suaramu itu loh. Suaramu itu gaib loh itu. Kamu pernah melihat suara? Ya. Tapi dengar kan? Ya. Ini kelihatannya cuma gesekan antara lidah sama tenggorokan. Lu kok bisa keluar suara kenceng ya? Ngelake sound system ya? Iya, sound system muni goro-goro ini ya. Hatta tamurra, sehingga melewati, sehingga mereka melewati alaiha, kepadanya, hatta tamurra, sehingga melewati alaiha, alaiha, pada malaikat. Sapa sing melewati hamalatul ilmi, orang yang membawa ilmu, maksudnya ki apal ilmu. Di kitab itu kalau ada kata-kata hamilul Quran, artinya orang yang hafal Quran. Watullabuha, dan orang yang mencari, watullabuha, dan beberapa orang yang mencari ilmu. Dalam rangka apa? Tawaduan. Karena bertawadu, wa ikraman, dan memuliakan, lahum, kepada hamalatul ilmi wa tullabuha. Tawaduan, bertawadu, wa ikraman, dan memuliakan, lahum, kepada hamalatul ilmi wa tullabuha. Orang itu kalau alim akan dimuliakan malaikat, akan ditawadui malaikat. Loh, iki malaikat saja tawadu, hormat kepada orang alim. Loh, sampean sing cilik-cilik santri ini loh, kok tawadu. Paham? Semestinya dengerin ini. Semestinya kamu harus khidmah. Setiap selesai ngaji semuanya khidmah semua. Bagaimana caranya khidmah? Caranya, pondok ini kan pondoknya guru kan, ya enggak? Bersihin semua, rumput-rumput yang ada di depan-depan, bersihin semua. Itu depan itu tanah itu rumputnya dibabutin semua. Paham? Jangan nganggur. Kamu enggak sekolah, Gus? Jangan nganggur, Gus. Yang sekolah-sekolah ojai semua, Gus. Dan disisir semua setiap kamar-kamar.
nak sekolah kemudian laporan ke orang tuanya, kalau sing ngoyai tak jual tau sih. Jadi saya itu setiap hari oyak-oyak. Huh? Kalau bisa itu setiap hari itu bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah salikah. Ayah ibumu semakin bangga sama kamu mondok. Kamu mondok orang soyo apik, soyo orang genah. Ada santri mondok di Al-Mubarok. Selama mondok di sini selama 3 tahun nggak pernah bayar orang tuanya. Kemudian di sekolah juga nggak pernah bayar. Lalu administrasi sekolah nggak pernah dibayar. Kemudian ijazahnya kan ditahan itu, tidak diberikan. Nelpon sama saya lewat orang minta dibebaskan. Apa kata saya? Sudah saya bebaskan. Tapi ini masih ada tanggungan di sekolah. Itu kan sekolah, urusan sekolah. Tolong kiai diikhlaskan, nggak bisa. Urip ora modal. Kasihan ini. Urip ora modal. Anak 3 modal. Anak 3 dipondokkan di sini semua nggak pernah bayar. Pendaftaran nggak bayar. Pendaftaran 2.500.000. Kalau kali 3 berapa? 7.500.000 kan? Per bulan 500.000. Kalau 3 tahun berapa? Kali 3. 50 sekian juta. Kalau ditambah 7.500.000 berapa itu? 61 juta. Hutangnya sama pondok 61 juta itu saja saya ikhlaskan loh, malah masih minta sekolahan dibebaskan. Nggak bisa. Uangnya nggak untuk saya kok. Uangnya kan untuk itu. Itu besi-besi itu kalau tidak secepatnya dibungkus maka naik akan hancur itu. Nggak bisa digunakan lagi itu besi-besi itu. Kecuali kalau di Al-Mubarok ini, kalau Al-Mubarok kan sudah dibungkus kan. Jadi nggak masalah, itu bermasalah itu. Itu kehujanan, kepanasan, naik yang hancur. Paham? Orang genah. Bukan tak tahu sama sekali. Pengen ngambil ijazah, minta dibebaskan. Enggak bisa. Kalau kesini aja tumpahan mobil. Kalau kesini jemput Lili anak enggak mobil. Istrinya saja buahinol wedekane nyampe 10 cm. Apa? Kamu itu urip modal. Itu bayar makan, uang makan itu tidak untuk saya, untuk kamu sendiri ya enggak? Iyalah. Oh, kamu itu. Qabdul ilmi bi qabdil ulama. Qabdul ilmi, mencabut ilmu bi qabdil ulama'i, dengan mewafatkan para ulama. Bi qabdil ulama'i, dengan mewafatkan para ulama. Qabdun ini mananya wafat. Ada seorang kiai kok wafat, itu artinya ilmu tercabut gitu. Karena yang punya ilham itu kiai. Coba kalau saya mati, coba pagi ini saya mati, secara otomatis kan nanti setelah diur nggak ada ngajian. Artinya tercabut itu ilmu. Makanya sebelum saya mati, kamu itu harus alim, harus serius, harus sungguh-sungguh berlatih. Kalau diberi tugas itu ojo glenyeh, paham san? Dikeroran san. Dan dengerin. Hari ini nanti kamu nggak nyemai santi, tak rampas ya Bim. Woi, keroran. Paham? Kemarin rasa keroran tak kableng izin. Semai teman-teman. Paham? Anut terus. Supaya karena aku anut berusaha we. Sergemu mangan tok mbek ngising. Aku ngisingnya ora tau telat. Bam, kemarin setoran nggak?
Setoran nggak? Setoran ya. Diajarin cara nyaranya. Kemarin setoran nggak Gus? Sing sergap Gus Bam. Itu khotbahmu apalan dhisik ngono. Lali ning tengah dalan. Alhamdulillah bingung. Piye iki? Kalau jadi Bilal lagumu agak dilamakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oke tenanan ngono. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ora kok ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tenanan ngono. Terus apa itu mabainal apa itu khutbah loro. Qadimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kaya habis sunat deh. Kan ada lafadznya kan? Gimana? Ada di Google loh, ya kan? Di Google kan ada deh. Qadimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini juga nonton. Kena tuh lama gitu loh. Lah wong khotbah iki dhisik kono kok. Kene keri. Lho rampunge kok iso dhisik kene. Iya. Apa lo tenanan nih? Itu syarat rukunnya udah nyampe lali guys. Kemarin meh maca sholawat. Atiku teratap, waduh. Kingko nak batal malah mbek salat zuhur. Oh mbak-mbak iki melu Jumatan nigen salat 2 rakaat. Malah kok batal. Nambah salat zuhur. Wa qala dan bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yazal li mautil alim fa huwa munafiq. Man barang siapa lam yahzan yang tidak susah limautil alimi pada kematian orang alim, fahuwa maka mereka munafikun munafik. Barang siapa yang tidak susah atas kematian orang alim, maka orang semacam itu adalah orang munafik. Ono wong alim mati, semestinya kamu harus susah. Siapapun orangnya. Kalau perlu, dengerin, kalau ada kiai mati, mbok kiai di Al-Mubarok itu harus bela sungkawa. Dengerin ini. Ada ulama wafat di mana? Al-Mubarok harus mengucapkan bela sungkawa. Siapapun ulamanya. Fa innahu maka sesungguhnya la musibata, tidak ada musibah. Fa innahu maka sesungguhnya la musibata, tidak ada musibah a'dhamu lebih besar min mautil alimi, daripada wafatnya orang alim. Musibah yang paling besar apa? Kematian ulama. Makanya kalau ada ulama wafat, setidaknya melu nyolati gaib. Kalau perlu itu anggere apa itu? Habis sholat sadurunge khutbah itu sholat gaib dhisik. Nek ana mati. Kowe genapal
Allahumma inna hada abduka wa ibnu abdika ini. Rapal. Kemarin apal Ustaz. Apa manfaatnya kemarin apal sekarang lupa. Musibah yang paling besar apa? Kematian ulama. Lebih-lebih ulama yang mengajarkan ilmu pada kita. Ono santri kiai ini wafat kok nyampe gak meneteskan air mata. Munafik itu. Dulu rumah saya wafat, saya perjalanan ke Sarang. Ngirimi adik saya mondok di Sarang. Kosim. Belum nyampe di Sarang, dapat kabar kalau rumah wafat. Kembali saya, langsung ke pondok. Hah? Saya sudah boyong nih. Hah? Santri semestinya itu antusias banget. Kalau masih di pondok itu khidmah. Kalau perlu uangnya itu diberikan. Saya saja berani segalanya sama kamu. Kamu sudah berani masak no sampai saya kan. Enggak lah Ustaz. Itu siapa? Mak Sarah ini bayaran nih. Bali sudah sama saya. Dan terus sekarang sing ngipangi siapa? Santri ya, Iwang bantu aja. Sing nanti terus masak kamu aja. Ganjarannya gede. Itu menjadikan kamu sukses. Kalau setelah ngaji ikut nimbrung di dapur, bantu-bantu. Anut. Kalau perlu semua pekerjaan pondok itu yang ngajai santri. Paham? Yang ngajai santri. Nah, aku ini sih seneng, lebih incap-incip. Pincap-pincap. Dulu banyak makan wong wis warak dikit. Kalau pakaian itu yang rapi aja niru mak-mak wi. Serah kudungan. Kadang-kadang auratnya ketok, makanya aku nggak mau ke dapur. Karena mama senengannya auratnya ketok. Halo Ustaz, wong wis tuwa lho rumang Syam. Lah wong tah iki roh pitik tontonan wae nafsu. Pipitik wi. Wa ma min mu'minin yahzanu limautil alim illa katamallahu ta'ala lahu thawab alfi alimin wa alfi syahid. Wa ma min mu'minin, dan tidak ada dari orang mukmin yahzanu yang susah limautil alimi, pada kematian orang alim, illa kataba, kecuali menulis Allah, illa kataba, kecuali menulis Allah Ta'ala mahaluhur lagu kepadanya thawaba alfi alimin, pahala 1000 orang alim, wa alfi syahidin, dan 1000 orang yang mati syahid. Tidak ada orang mukmin yang susah atas wafatnya ulama kecuali Allah menulis baginya pahala 1000 orang alim dan 1000 orang yang mati syahid. Paham? Karena ada ulama wafat ini lebih-lebih ulama yang mengajari ilmu pada kita. Aku mati yo nyampe wedak nangis sih. Acan munafik we, ya enggak? Ini biasanya santri sering melanggar peraturan. Nah, santri yang melanggar peraturan gurune mati. Deringas alhamdulillah. Wis ra ono sing ngoyak-ngoyak meneh.
ayah ya. Saya masih hidup saja kamu gak memperhatikan saya. Gus. Itu pondok, anggap saja itu pondok kamu itu. Kamu yang ngelola, kamu yang memperbaiki, kamu yang menata, kamu yang membersihkan. Pokoknya kamu sekali-kali aja. Paham? Hari ini, kamu itu kalau selesai ngaji itu langsung, itu samping rumah saya langsung saponi semua. Sandal-sandal ditata. Kalau ada sandal yang jelek, yang sudah rusak, buang aja. Wina cara ning Mekah itu. Wong ngira sandal dieleh ning arep masjid. Wong Indonesia kan senengane kan anu kan. Sandalnya dilepas ya. Ning kono gitu langsung. Ana tukang bersih-bersih sapon ning kabeh telepon atau apa kabeh. Sampeyan cah iki ngawur. Asli itu. Jadi ning Mekah itu, ning Mekah di Madinah itu nak mlebu masjid sandalnya kon nggowo. Dan ning kono kan ana tembele. Dan ning Indonesia tembele pirang-pirang. Sandalmu nggowo masjid akibatnya masjidnya mabit tembele kabeh. Yang Indonesia lucu, ingon-ingon ayam itu diliarkan. Sana kan nggak ada. Dulu pas saya anyaran megang sate sini ayam banyak. Pintu nara ditutup mesti pitik di rumah. Alhamdulillah sekarang agak nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Paling ayamnya kowe gitu. Bersihin, ditata yang rapi. Lebih-lebih rumah saya. Sapu dilapin, tembok-temboknya, dapur-dapur itu loh, dilapin yang bersih. Mumpung masih di sini Pak Amrel, aman ya. Mumpung masih di sini Gus, Gus. Itu sampai masjid dibersihin itu. Pokoknya yang resik lah, Gus. Itu pasir-pasir itu dikelumpukkan. Jadi kalau ada sandal lewat itu tidak kena pasir. Paham? Terus pinggir-pinggirnya kalau perlu ditarik herbal. Biar nggak diinjak-injak santri. Otaknya selalu hidup. Paham guys? Anggap saja ini pondok kamu. Maka kamu kelak punya pondok. Paham? Siapa di antara kamu yang paling berani segalanya berkhidmat sama guru, kamu yang paling sukses. Saya dulu gitu. Sekarang enak kamu. Dulu saya khidmat sama Romo Yai, saya kemana juga? Ke sawah. Matun nih lho, matun. Ambil macul. Jadi mulai orang saya ganteng, saya orang gendah. Apa itu enak kamu. Di sini. Merasa senata. Paham? Itu di depan dengan kotor-kotor bersihin. Itu di selokan-selokan. Pakai alat capit itu loh. Punya kanebo. Setiap kali lihat mobil guru kotor dibersihin. Disiratin dulu. Atau kamu punya alat itu loh, semprotan, lalu dilapin. Jangan nunggu diperintah, mumpung. Nanti kalau kamu udah boyong nggak bisa. Anggap saja kamu ini hari terakhir. Setelah ini kamu boyong. Kamu ngerti nggak? Orang yang khidmah kepada ulama pasti dia jadi ulama. Dan hidupnya akan diberkahi Allah. Allah itu kalau memberkahi hidup seseorang, Masya Allah. Dan wa qala dan bersabda an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin, sungguh matinya satu kabilah. Wong sak kabupaten mati kabeh. Aisaru lebih ringan
Mimautil alimi, daripada matinya orang alim. Ada ulama satu saja wafat. Wah, bahaya. Bahaya. Lebih berat, lebih bahaya ulama satu mati daripada wong sak kabupaten mati. Sak kabilah. Kabilah itu contohnya kayak kabilah Jawa, kabilah Sunda, kabilah Betawi, kabilah Dayak. Kowe kabilah apa kowe? Kabilah Negro. Kalau bisa itu pertama kali pandanglah ulama, cintailah ulama, khidmahlah kepada ulama, sodakoi ulama, pilihkan mereka yang terbaik. Sungguh apa-apa yang kau lakukan kepada ulama, sesungguhnya itu adalah amaliah untuk diri kamu. Kembalinya kan pada kamu sendiri, ya enggak? Bukan aja itu. Kembalinya pada diri kamu. Dan kiai rata-rata khidmah ke santri. Saya dulu itu pernah mondok. Nggak ada kipas di tempat umum, itu nggak ada ini. Di kamar nggak ada kipasnya. Kamu di sini. Saya pengen danjani AC gitu, nyampe gak sempat uangnya. Uang untuk memberi makan kamu udah terseok-seok kok. Satu hari lu pemasukannya paling piro, 500 kadang 1 juta. Paling buanter 3 juta. Dan itu pun jarang. Kemarin ya nggak ada uang sama sekali. Masih bisa makan kemarinnya. Ini saya nggak bisa, nggak ada uang sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada makan pagi nanti. Paham? Jadi kematian satu kampung mati kabeh sama kematian satu ulama satu saja, ini lebih berbahaya satu ulama. Kenapa? Ulama itu min warasatil anbiya, dia yang mewarisi baginda Rasul, dan ulama ini yang menyelesaikan permasalahan umat. Makanya kalau kamu jadi ulama itu menyelesaikan permasalahan umat itu jeparasit. Ulama sergepe yo gawe rombongan ziarah Wali Songo, wae ujung-ujungnya cari untung. Senengane gawe pengajian akbar, ujung-ujungnya cari untung. Kamu itu. Pemenang ini meh Maulid Nabi. Wah! Bisnis. Maulid Nabi itu bisnis. Dari panggung satu ke panggung yang lain. Agama, di mana letak agama? Agama itu menyelesaikan permasalahan umat. Aro'idal ladzi yukadzib bidin, apa kamu pengen tahu? Pembohong agama. Dzalika ladzi yad'ul yatim. Gak begitu antusias, gak begitu menyantuni, gak begitu memperhatikan anak yatim. Anak yatim buat telantar. Semestinya anak-anak yatim itu dirawat sing apik. Bagaimana caranya? Menikahi ibunya. Paham? Kalau ada janda-janda muda semacam ini punya anak satu, dirawat ibunya. Caranya gimana? Dinikahi. Bukan Nabi dulu seperti itu loh. Rasulullah nikah dengan siapa? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah punya anak yatim berapa? 4. Cili-cili semeni-semeni. Paham? Kamu itu kan Nabi. Dzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, tidak memperhatikan bahan makanannya fuqara masakin. Kamu ngerti enggak? Orang itu kalau miskin karena apa coba? Karena apa coba? IQ-nya enggak cerdas. Orang fakir miskin itu orang IQ-nya enggak cerdas. Gimana cerdas coba? Wong ngalar wedhus ning ruang tamu. Ngalar wedhus itu di ruang tamu. Kenapa? Loh, memang ruang tamunya ya sekalian dapur, omahe cilik ya.
San, ingat tidak seisan ya. Tamu ini sudah kan? Malah tak kok Muhammad bilang roti ini terus kursi ini bareng kursi kursi duduk, nah kursi kuwi aja, terus karpetnya dilundung aja. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Masya Allah, semoga diberkahi Allah Ta'ala. Caranya kamu itu selalu berbuat baik kepada mereka. La mautu alfi abidin qa'imin bil lail sha'imin bin nahar ahwan min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallahu mimma harramahu wa illam yajid 'alal fara'id. La mautu alfi abidin, sungguh matinya 1000 ahli ibadah. La mautu alfi abidin, sungguh matinya 1000 ahli ibadah. Qaimin yang sholat bilaili di waktu malam, shaimin yang puasa bin nahari di waktu siang, bin nahari di waktu siang, ahwanu lebih remeh, min mauti alimin daripada matinya orang alim, wahidin yang satu. Ada orang alim satu saja mati, itu lebih berbahaya untuk umat daripada matinya 1000 orang ahli ibadah. Malamnya dihabiskan untuk sholat, siangnya dihabiskan untuk puasa. Kenapa? Orang itu kalau nggak ngalim, tidak akan memikirkan kemaslahatan umat. Dengerin, aku kok mati pagi ini, berapa banyak listrik yang berhenti saya bayar. Si cantik belum tentu mampu untuk menyelesaikan. Muhammad belum tentu. Berapa banyak pam-pam berhenti itu. Tidak cuma itu saja. Betapa banyak itu tempat-tempat pengajian yang berani membagi-bagi uang. Rata-rata kiai itu angel temenane. Kiai-kiai kuwi deh gampang temenane wis dipatoki. Ya nggih. Wis dipatoki lagi ra iso mlayu-mlayu wong. Bisa dadi kiai gak sing gampang temenane. Sama masyarakat temoni ngaji gampang, temoni dulu kasihan, mereka nunggu kasihan. Pintu rumahmu jam besok, jam sekian sampai sekian, jam sowan, buk jam, ojo bam, saya sowan. Ada santri tak antar kemana? Ke Malang. Pondoknya di Malang. Nyampe sana jam 10. Saya pengen sowan karena dulu saya harus pulang. Apa yang terjadi? Abdi dalamnya bilang, mohon maaf, Romo Yai bisa ditemuin nanti setelah asar. Wong keblek. Lalu saya tanya, Romo Yai di rumah? Iya di rumah. Sampaikan. Ada Kiai Haji Mukharrar Khunduri, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in.
Demak, datang sampaikan. Apa kata santri? Saya nggak berani Pak. Rabuani. Paham? Kalau ada orang kepengen yang cepat sama saya langsung VA atau ditelepon ngono. Paham? Orang Arab nggak berani. Kasihan itu. Apa yang terjadi? Pada akhirnya saya nggak bisa ketemu. Saya pulang. Dalam hati saya ini kok kiai. Kiai orang member belas karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona. Nabi itu cerdas, mudah ditemuin. Dan orang nabi angel temenane. Terus bagaimana menyampaikan syariat? Ono kiai angel temenane. Bagaimana menyampaikan risalah-risalah Kanjeng Nabi? Paham? Mah yang ngebel-ngebel apa iki? Endi wong iki? Kirim video. Wis tak kirim. Kalau ngirimnya di sini langsung tak respon. Kalau ngirimnya HP yang satu jarang tak pakai. Ininya beret-beret. Saya itu gak nyaman lihat HP yang jelek. Persis seperti lihat kamu yang jelek ini. Gak nyaman. Nah takwir atau adus. Dia mandi Gus. Dia mandi belum? Belum kan lah ya. Kemarin saya mandi berapa kali? 2 kali. Itu kan kasan nilai 1 kali. Atau mandi. Ya'lamu mengetahui ma sesuatu. Ahalla yang menghalalkan hu badama Allahu Allah mimma dari sesuatu harrama yang mengharamkan hu badama wa illam yazid walaupun tidak tambah alal faraidi pada beberapa fardu. Alal faraidi pada beberapa fardu. Orang alim itu mengetahui perkara yang halal, mengetahui perkara yang haram. Ini ada orang yang paham tentang halal haram, kemudian mereka mati. Kematian beliau lebih berat daripada kematian 1000 orang ahli ibadah. Karena mereka yang tahu tentang halal haram. Tapi kalau orang ahli ibadah, mereka bodoh. Kadang-kadang ditanya, nggak ngerti dia. Bagaimana hukumnya makan harta pemerintah, nggak paham hukumnya. Yang penting orang berunjal enak. Subhanakallahumma